Selamat siang, saya sapa dulu ada Pak Saino, Pak Jeffrey, Pak Busro, sama Pak Wandoyo. Selamat bergabung. Di siang hari ini saya akan membahas tentang, kebetulan kemarin ada Pak Pano yang menanyakan tentang higher time frame, kenapa pentingnya analisa higher time frame ya. Nah di sini saya ada nunjukin ya. Sebentar saya tunjukin dulu. Yaitu di sini ya. Nah untuk higher time frame itu, kalau analisa high time frame itu untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui arah market ataupun market itu ke depannya akan kemana. Nah, sedangkan untuk lower time frame untuk apa? Yaitu untuk entry point ataupun entry di market. Nah, kalau pergerakan market lebih jelas di time frame besar. Kenapa? Karena struktur marketnya semakin rapi dan juga tidak banyak. Nah, di sini saya ada nunjukin contoh saya masuk yaitu di Euro Jepang Yen ya. Di sini saya agak sharekan ke channel saya. Ini kemarin di 2 hari yang lalu saya entry buy di lower time frame dari M15 sampai ke M5 ya. Di sini saya buy di bawah ya, yaitu di harga 158.300 ya. Nah, di sini TP saya yaitu ke harga 159.500. Di sini semalam saya udah kena TP. Nah, ini adalah time frame H4 ya. Nah, di sini ada Pak Aditya sama bergabung. Nah, lalu saya bukain aja langsung dari Trading View. Kebetulan semalam di Trading View ada servernya error ya. Jadi ini saya ada updatekan jadi tampilannya lebih baru ya. Nah, di sini Euro Jepang Yen. Jadi agak apa biasanya klik langsung buka chart, ini mesti klik tahan open chart. Nah, untuk Euro Jepang Yen higher time frame masih tren kenaikan. Kenapa? Kita cek aja dari daily ya. Di daily. Nah, ini dari daily, semakin besar time frame-nya, semakin mudah mengidentifikasikan struktur market dan juga kondisi market saat itu. Nah, untuk Euro Jepang Yen ini dari tanggal, kita nggak perlu sampai ambil data yang dari paling lama ya, kita ambilnya yang dari sini aja. Yang 11 Mei bulan 5 kemarin, yaitu 3 bulan yang lalu, trennya ini memang benar-benar lagi tren bullish ataupun kenaikan. Ini dari daily. Lalu kita pindah lagi ke time frame H4. Nah, di time frame H4 sendiri juga nampak trennya juga tren naik ya. Nampak di sini adalah swing high yaitu di harga sekitaran 159 sekian. Harga turun koreksi tertahan di area demand sebelumnya di sini. Saya entry-nya bukan di area sini tetapi di atas sini. Nah, di sini nampak dari swing yang ini yaitu di harga 156.800 ataupun di tanggal 23 Agustus jam 8 ada kenaikan ya, yaitu mengejar high sebelumnya di sini. Ini untuk Euro Jepang Yen dari daily, H4 lagi tren kenaikan. Jadi higher time frame, daily naik, H4 juga naik. Nah, ini fungsinya analisa high time frame ini kenapa? Supaya trader itu akan mengetahui kondisi market tersebut lagi ngapain. Berarti contohnya di Euro Jepang Yen ini lagi tren kenaikan, berarti kalau mau mendapatkan win rate, kita tahu ya trading itu tentang probabilitas ya. Jadi untuk mendapatkan probabilitas yang bagus itu, yaitu mengikuti higher time frame. Karena apa? Karena kondisi market di time frame besar biasanya akan selalu seperti ini, lagi trennya naik, biasanya akan selalu mengikuti trennya saat itu juga. Asal jika terbentuk high yang lebih tinggi lagi, maka sudah pastinya otomatis melanjutkan trennya naik. Nah, di sini higher time frame untuk arah market ya. Lalu lower time frame mana? Lower time frame yaitu untuk entry-an. Nah, saat itu saya entry-nya yaitu bertepatan di tanggal 29 ya, 2 hari yang lalu. Nampak di sini, ya kalau teman-teman perhatiin di harga 105.200-an, ini adalah zona supply sebelumnya. Kenapa? Di area tersebut yang membuat pergerakan harga yang signifikan penurunan. Nampak dari swing point yang ini ataupun 1.58200 ada membuat penurunan yang lumayan ya di sini. Sebentar.
yaitu di sini. Dari sini bergerak turun kayak gitu. Nah, harga sempat tertahan beberapa kali sideways, lalu di area sini saya mulai mau mencari peluang entry buy. Karena di time frame H4 daily-nya lagi kenaikan, nah makanya TP saya yaitu di high yang di sini. Saya pindah ke time frame lebih kecilnya untuk supaya apa? Untuk mencari entryan tersebut. Nah, kita tahu semakin kecil time frame, otomatis pergerakan candle tersebut, satu candle ini terbentuk yaitu contohnya di M30, berarti satu candle ini mewakili waktu 30 menit terbentuk satunya. Satu candle terbentuk per 30 menit. Bentar. Oke. Nah, di sini nampak ya, kalau kita perhatiin di TF rendah, ada namanya struktur market juga. Yaitu terbentuk high yang lebih tinggi. High ini lebih tinggi dari high sebelumnya dan juga nge-breakout zona yang di sebelumnya yang supply. Kalau kita tarik ke sebelah kanan, supply ini yang menjadi zona demand. Nah, di sini ada zona demand yang kecil lagi. Nampak dari swing yang ini, yaitu di harga 15.200, nampak yang nge-breakout di sini. Nampak pergerakan harga, membuat pergerakan harga naik ya, membuat high ini lebih tinggi dari high sebelumnya. Lalu turun koreksi, nampak ini ada penurunan koreksi. Nah, di situ saya cari peluang entryan buy. Saya hapus dulu yang ini sebentar. Saya pindah ke time frame lebih rendahnya lagi, yaitu di M15. Nah, di M15 sendiri ini adalah zona yang sebelumnya zona supply menjadi zona demand high time frame ya. Zona demand A1. Kalau yang biru ini adalah zona demand di M15. M15 ataupun M30 ya. Nah, biasanya zona-zona tersebut kalau tertimpa satu area yang berdekatan ya, biasanya lumayan kuat ataupun lumayan valid bagus. Nah, di sini nampak membuat high yang lebih tinggi. High ini lebih tinggi dari high sebelumnya di sini ya. Harga turun koreksi. Kenapa harga itu ada perlu penurunan? Karena ini mau mengetes zona demand yang sebelumnya di bawah sini. Nah, setelah itu saya entry buy berdasarkan price action, yaitu di sini. Setelah ada candle bullish engulfing seperti ini, yaitu di jam 2 siang ataupun jam 2 siang menjelang sesinya London ya. Jadi kita tahu Euro Jepang Yen, Euro itu mata uang Eropa, otomatis akan lebih volatil di saat sesinya London. Gitu. Apakah di Asia ada pergerakan yang volatil? Ada juga, biasanya lebih kecil. Nampak di sini adalah pergerakan saat market Euro Jepang Yen di sesi Asia. Di jam 12-an, ya benar, di sini. Dari mulai jam 5-an, jam 5 subuh ya, dari sini. Nah, di sini harga bullish engulfing ada kenaikan ya, lalu pullback kembali, yaitu bertepatan di jam 3:30 ya, jam 3:30 sore, saya entry buy, ya, dengan stop loss, saya nggak buat di bawah demand yang H1 ini, saya hanya buat dari zona, di bawah zona demand low time frame ini. Nah, artinya entryan saya di low time frame supaya apa? Supaya mendapatkan entryan point ya, area entryan dan juga stop loss bisa lebih kecil. Nah, contohnya di sini dengan stop loss sebesar 12 pip ya. Kalau saya ikutin di time frame H1 ini, stop loss-nya kurang lebih besar. Sebentar, saya tunjukin. Ini kurang lebih sekitaran 20 sampai 25 pip. Nah, itu perbedaannya kalau entry di TF rendah dan juga di time frame besarnya. Nah, selagi kalau udah entry, TP-nya di mana? Yaitu TP-nya saya ngikutin dari daily. Ini adalah high di daily ya.
high daily. Ya, saya akan tunjukin ke daily yang tadi, yaitu di sini. Saya entry-nya di sini, ya, di tanggal 29 Agustus. Waktu ini belum terjadi ya. Ini adalah swing high yang terakhir, yaitu di tanggal 22 Agustus di harga 159.400-an. Nah, di situ jadinya bisa dapat risk to reward rasio yang bagus. Artinya bisa lumayan besar. Jadi sebenarnya kalau mau ngejar risk to reward rasio yang besar, sebenarnya ini udah bukan rahasia umum ya. Entry-nya di low time frame ini hanya di M15. Jadi kalau mau entry sampai di M5 ataupun M1, otomatis risk to reward rasionya pasti lebih dari 1:10. Ya, ini hampir kena BEP ya di sini. Hampir kena BEP, ya benar. Jadi sebenarnya kalau entry yang di low time frame, TP-nya sampai ke daily ya. Ini saya entry-nya di M15. Di M15. Exit XL di M15. TP-nya di daily ya. Nah, satu candle ini di M15 berarti per 15 menit. Satu candle di daily yaitu per satu hari, otomatis bisa dapat risk to reward yang besar seperti ini. Ini 1:10. Jadi itu adalah hubungannya high time frame dengan low time frame ya. Oke. Ini udah lumayan rame. Ada Pak Oki sama bergabung. Ada Bu Randek juga, ada Pak Dede. Ini ada Pak Pano ya, semalam yang bertanya tentang analisa kenapa sih dengan high time frame. Nah, ini ada Pak Seno juga sama bergabung. Jadi teman-teman bisa perhatiin, ini jadinya swing trade ya. Saya entry-nya di tanggal 29, CTP-nya yaitu di tanggal 30. Jadinya di bawah 2 harian ya. 1 harian tepatnya. Jadi kalau intraday, bedanya apa? Bedanya 1 harian aja. Entry di tanggal 29, exit-nya yaitu di tanggal 29. Kenapa di area sini ada membuat pergerakan harga turun? Kalau teman-teman cek di sebelah kiri sana, pasti ada zona. Biasanya ada zona support resistan ataupun zona supply and demand. Coba kita perhatiin. Sebentar, di higher time frame-nya lagi kita cek ya. Nah, di time frame H1 sendiri ya, ini lebih tepat ke zona yang ini adalah zona support, ini zona support, yang ini bisa jadi zona resistan. Nah, ini adalah exit kalau trade intraday. Kalau swing ya otomatis ikutin time frame daily-nya. Nah, oke. Sebentar, saya pindah lagi ke lower time frame tadi. Ini adalah sesi Asia ya, yang nge-breakout. Lalu saya ada nunjukin kemarin ya, di hari apa itu, hari Senin kalau nggak salah, ada trade goal ya. Di tanggal berapa ini? Tanggal 30, hari Rabu kemarin ya. Ini hari hasil record 29. Oh, tanggal 29 hari Selasa, yaitu ada news ya, beberapa news CPI dan juga PPI ya. Nah, di sini juga sama ya. Sebenarnya saya entry yang di goal ini hanya di time frame M5. Nah, di sini saya entry buy. Di sini udah saya ambil 2 layer ya di sini. Nah, di sini di bawah ini yang 1915 nampak ya. Nggak nampak kalau dari sini. Saya bukain aja dari trading view ya. Ibu Siti selamat bergabung. Jadi hubungannya seperti ini juga. Hanya perbedaannya yaitu di market ya, ataupun di gold ya. Saya entry-nya di bawah sini. Nah, ini saya kemarin kena stop loss. Ini apa ini? Oh, ini yang kemarin juga saya ada buy. Ini saya belum buatkan. Kurang lebih seperti ini. Saya buy-nya ya di sini. Nampak ya dari struktur
besarnya kita cek aja dari time frame H1, trendnya lagi bullish. Nampak di sini membuat high yang lebih tinggi, high ini lebih tinggi dari high sebelumnya, penurunan ini. Nah, ini kalau teman-teman ngecek di tanggal 28 Agustus ya, di jam 6 sore di harga 1914-an. 1914-an di area sini, ini adalah zona demand. Kenapa di sini ada zona demand? Demand itu adalah permintaan, otomatis permintaan saat di pasar itu sangat besar, otomatis membuat harga melonjak tinggi. Harga sempat sideways dulu, penurunan di sini saya entry buy. Entry buy yaitu di time frame M5. Nah, di sini. Ini entry buy di bawah sini. Lalu target saya yaitu ke 1924 ya, target pertama. Target pertama tertembus, lalu saya hold. Makanya ada dua posisi di sini. Jadi yang satu udah kena TP ya di sini. Sebentar. Yang buy yang di 1916-an udah kena TP di harga 1924 sekian. Ini sisain lot kecil, ini masih berjalan ya. Lalu nanti saya cek, ini saya hold dulu karena adanya news NVP di hari Jumat besok ya. Nah, apakah akan melanjutkan trennya naik ya? Saat ini lagi sideways. Jadi di hari Kamis ya, hari Kamis, besoknya Jumat, kemungkinan bisa jadi turun, kemungkinan bisa jadi naik ya. Antara jika kalau mampu nge-breakout ke atas ini, maka ada potensi ngejar ke 1950-an. Nah, antrian saya di bawah sini udah pakai stop loss plus, jadi menurut saya masih aman-aman. Bisa jadi turun koreksi ya, bisa jadi break ke atas. Jadi sebenarnya itulah fungsinya analisa di TF besar untuk arahan, lalu antrian di TF kecil. Tunjukin ya, kemarin saya ada lihat punya Pak Awi ya, yaitu Australian Dollar. Ini dari Pak Taufik, Australian Dollar, GBP Australian Dollar ya, ini Australian Dollar ya benar. Area buy. Pak Timotius, di Jepang ya. Ini ada Pak Taufik sama bergabung. Oke, sampai sini cukup jelas pembahasan analisa hubungannya high time frame dengan lower time frame. Ada yang mau bertanya, silakan. Lalu, ini saya agak sharekan di channel saya ya. GBP USD saya ada setup mau mencari peluang buy. Ini saya agak trade ya, ini hanya untuk saya backtesting aja. Untuk GBP USD kenapa saya mau incar buy? Nampak ya di sini. Di sini ada equal high ya. Di sini ada equal high. Di sini juga ada equal high. Biasanya market itu akan kembali ke equal high dan juga equal low, kebalikannya. Nampak di sini ada equal low. Ini ada equal low. Oke, harga kemarin sejak tanggal 22 Agustus ada penurunan ya, mengambil liquidity di equal low di sini. Nah, di equal high ini baru 2 kali 3 kali. Di zona atas ini ada zona supply. Nah, kenapa saya mau mengincar buy? Karena seperti tadi higher time frame-nya lagi trend bullish ya. Nampak di sini membuat high. Saat ini lagi tertahan di zona demand di daily yaitu di harga 1.25.400. Saya pindah ke time frame H4. Kemarin sempat ada penurunan ya, lalu tertahan. Nah, saat ini lagi tertahan di zona supply di 1.277 sekian. Di sini ada imbalance. Kalau saya pindah ke time frame H1, ya, antara ini seperti gold juga ya. Ini lagi sideways. Jika kalau nge-breakout ke atas, saya incar buy pendek aja, target ke atas ini. Tetapi kalau pergerakannya ada penurunan, koreksi ya, maka ini ada garis putus-putus ini adalah alert dari TradingView. Ada beberapa zona ya. Kalau saya menggunakan tools Fibonacci ya, tariknya dari swing, ini adalah swing high low ya. High low ini lebih tinggi dari low sebelumnya di sini.
Saya tarik dari sini ke atas sini, ada beberapa zona ya. Ini adalah zona pertama, kedua, ketiga, dan juga di bawah sini juga ada. Nah, ini yang paling realistis, yaitu yang paling terdekat. Saya set alert di sini, supaya mau mencari peluang buy. Kemudian, sesuai, jika kalau alertnya udah bunyi, saya akan pindah ke TF rendah, yaitu ini di H1, kemungkinan di M30 ataupun M15. Nah, kurang lebih seperti ini, di TP1-nya untuk Fibonacci extension-nya ya berdekatan dengan equal high yang di H1 tadi. Lalu yang terakhir ini dekat kali ke zona supply yang di H4 tadi ya di sini. Nah, ini saya mau incar buy untuk hari ini atau enggak besok. Saya udah set alert di harga sekitaran berapa ini? 1.26.600-an. Bertepatan di sini ada zona demand kecil ya. Ya, sini ada zona demand. Nah, kalau tadi saya matiin yang hidupin ini, yang aku matiin ini hanya saya nggak trade ya, saya hanya tes saja. Nah, ini juga sama ya. Ini sebenarnya perbedaannya hanya di market GBP USD. Nah, untuk Entrian backtest ini hanya di lower time frame. Analisanya juga sama dari high time frame, yaitu di H1. H1 saat itu lagi kenaikan ya. Ini saya pakai Bali Play aja. Yang ini saya ada sharekan di grup kemarin di sini ya. Di atas sini, ya benar, agak panjang. Jadi grup tersebut yaitu kemarin yang menang giveaway ya. Nampak di sini ada breakout, retest, di sini buy. Di sini buy, ngikutin tren besar di H1-nya ataupun harga akan dominan ke equal high, maka harga ada kenaikan ataupun sudah menyentuh equal high tersebut. Halo Om. Silakan Pak. Pak Oki, ya mau bertanya silakan. Untuk USD JPY Untuk USD bisa Jepang naik lagi Yen. nggak Om? Oke, untuk USD Jepang Yen. USD Jepang Yen saya coba lihatkan. USD Jepang Yen. Sebentar, open chart. Kita cek saja dari daily. Dari daily. Oke. Di sini ini ada zona supply ya Pak ya, yaitu di harga 146. Lalu di sini ada penolakan ya. Close candle-nya ini hanya week aja ya. Ini belum begitu valid. Kemungkinan bisa jadi akan sideways ya di sini. Di sini ada imbalance. Bisa jadi turun koreksi dulu ke bawah baru melanjutkan kenaikannya. Ini dari daily ya. Nah, kalau kita lihat cek dari daily di sini, ini harga sideways, ini kemungkinan juga akan sideways. Biasanya harga akan turun koreksi. Nampak ya di sini, yaitu di kemarin ya, di tanggal 14 sampai 17 Juli ini. Turun ini pas fill imbalance ya di sini. Nah, kalau kita perhatiin, ini sideways, di sini sideways, kemungkinan bisa jadi turun koreksi dulu sebelum naik. Ini dia Pak. Nah, berhubung karena harga saat ini lagi di high, tinggi ya, high harga TP. Kalau mau incar buy, TP jangan terlalu jauh. Nah, kalau saya lihat gerakan yang ini adalah gerakan breakout ya. Nampak ini kenaikan lalu dilanjutin satu candle bearish ya. Jadinya kembali turun ya, ataupun gagal nge-breakout ya. Saat ini lagi di pertengahan ya. Kalau kita lihat dari range-nya ini yaitu di sini sampai ke paling atas saja 50% ya. Nah, harga saat ini lagi di 50%, kemungkinan bisa jadi akan sideways seperti ini. Nah, di area sideways ini biasanya akan naik ataupun akan turun ya Pak. Kayak gini ya Pak. Berarti ini masih nunggu Om ya? Ini biasanya kalau pergerakan seperti ini biasanya lagi menunggu news ya Pak. Jadi ingat lagi di pertengahan, ini pindah TF rendah aja. Kalau mau nge-buy, targetnya jangan terlalu jauh dulu ke atas ini. Target yaitu ke 146.400-an. Tetapi kalau mau target mau lebih jauh,
tinggal tunggu aja. Jika kalau harganya ada turun koreksi ataupun fill imbalance di bawah sini, kenapa ya di sini ada membuat ikolo ya, di sini membuat ikolo. Saya nggak tahu pastinya ya, jika kalau newsnya nanti di NVP membuat sentimen negatif ya, otomatis membuat USD Jepang ini turun ya. Turun ini berarti mau koreksi sebelumnya, nanti baru di sini bisa cari peluang entry and buy. Ini Pak. Oke Om, Kalau makasih Om. saya pribadi di tengah-tengah ini saya wait and see dulu Pak. Kayak gitu Pak. Oke. Makasih Om. Ya sama-sama Pak. Ini untuk USD Jepang Yen. Ini kalau saya udah analisakan, biasanya saya akan set alert juga ke sini. Nah, ini cara saya tradingnya. Jadi tidak perlu lihat market setiap saat. Nah, biasanya di sini saya akan kasih warna orange. Orange ini adalah watchlist saya. Ada udah GBP USD dan juga USD Jepang Yen. Jadi kalau harga udah ke area alert yang saya tentuin, saya akan pindah ke tab rendah ini di time frame H4, saya udah pindah ke H1 ataupun ke bawah. Jadi untuk mencari apa? Mencari peluang entryan buy, ikutin tren besarnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau mau lebih apalagi cek aja dari JPY Basket ya. JPY Basket, sebentar, open chart. Oke, daily-nya ini kok sama ya. Ini kemarin saya buatnya yaitu di hari apa ini saya lupa. Nah, gerakan ini, nah inilah apa namanya? Analisa teknikal ya. Analisa teknikal. Ini kemarin saya buat yaitu di video YouTube ya, ataupun di hari Selasa kemarin. Nah, jadi kalau teman-teman cek kenapa pergerakannya kok jadi mirip ya. Ini naik dulu koreksi, lalu di sini turun. Nah, ini udah nge-breakout. Nah, bisa jadi melanjutkan tren penurunannya. Jika kalau JPY basketnya turun, otomatis USD Jepang Yen, Euro Jepang Yen, dan juga beberapa pair yang belakangnya JPY ya pada naik. Ini ada Pak Darussafana, ada Pak Dwi, Pak Ape. Biasanya yang nanya GBP Jepang Yen kalau nggak salah Bu Suwanti ya. Kita liatin aja GBP Jepang Yen. Di sini open chart. Ini kemarin ya kena sideways, kena stop loss baru turun. Nah ini lagi naik. Ini jadinya sideways besar ya di sini. Nah harga saat ini lagi di tinggi ya, harga tinggi. Kalau mau ngebuy target jangan terlalu jauh dulu, target terdekat aja. Ini gagal. Kemarin saya ambil sell, kena stop loss dulu, baru ke TP ya. Bukan sampai ke TP, maksudnya ke TP satunya aja. TP ini satu di sini. Saya ada perhatiin di analisa yang di-sharekan Pak Taufik ya, yaitu di sini. Ini saat ini udah dekat udah di zona supply ya, udah di zona supply di A1. Oke, saat ini apakah ada penurunan di tab rendah? Udah mulai penurunan ya. Kita cek di time frame M15. Nah, di time frame M15 sendiri udah membuat low yang lebih rendah. Low ini lebih rendah dari high low sebelumnya. Harga penurunan tertahan di zona di sini. Jadi kalaupun mau nge-sell karena berhubung tren besarnya lagi tren kenaikan, jadi kalau mau nge-sell saat ini jangan terlalu jauh dulu targetnya. Bisa ya kalau nge-sell di sini adanya stop loss, TP ke sini. Gitu. Di sini juga ada zona ya. Di atas sini juga ada zona. Mana tahu harga ada kembali ke area tersebut, short position. Satu. Untuk GBP Jepang Yen. Ini saya juga akan perhatiin nanti ini sudah di jam 1 siang ya. Kemungkinan 1 jam lagi saya akan ngecek apakah
market GBP Jepang Yen ini lanjut turun, ya lanjut turun ke low sebelumnya di sini, ataupun di sini ada membuat sedikit equal high ya. High ini lebih sama tinggi ya. Apakah dia sempat turun dulu sedikit, lalu kembali ke sini. Nah, makanya saya alert, baru nanti saya dari sini untuk entry and sell, yaitu target ke low yang di sini. Ini untuk GBP Jepang Yen. Oke, ada lagi nggak teman-teman mau request pair apa? Silakan. Mau bertanya seputar trading juga oke. Nah, Om, kenapa DXY saya agak itu pair apa Om? gimana? Ya Pak, DXY untuk indeks dolar, itu pair apa dolar itu? DXY, pencet Ini di broker saya untuk komisinya DXY gede. saat ini lagi ini ya Pak ya. Ini adalah swing high low sebelumnya. Saat ini belum valid ke breakout, belum valid ke breakout. Yang sini iya benar. Nah, apakah bisa jadi ini di sini ada imbalance nih. Ini ada supply nih. Bisa jadi mau turun koreksi dulu, naik koreksi dulu, baru turun lagi kayak gini, Pak. Karena di sini yang warna krim ini ya, itu adalah supply di daily, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke Om, makasih Om. Ya, jika kalau mampu nge-breakout ini, ya ada potensi ngejar ke low-low daily yang di harga 99.600-an, Pak. Jadi otomatis untuk GBP USD, Euro USD, Gold kemungkinan bisa banyakkan dominan bullish kayak gitu, Pak. Ini untuk DXY. Ini berhubung ada Pak tadi yang bertanya Pak Oki ya. Gimana Pak Oki? Cukup jelas yang DXY-nya tadi? Iya cukup Om. Oke. Ini Ini berhubung gimana Pak? pakai Ya, broker apa? Broker saya DXY ini komisinya 7 USD ya. Mahal DXY per itu lot. indeksnya dolar. Dolar, Pak. Indeksnya Oke dolar, Pak. oke. Iya. Makasih Om. Ya, sama-sama, Pak. Nah, berhubung karena Pak Vano kemarin yang bertanya tentang apa namanya high time frame, lower time frame, di sini ada orangnya. Pak Vano, silakan Pak. Cukup jelas yang tadi atau kayaknya tadi telat masuk ya, telat join ya. Cukup, cukup Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Jadi sebenarnya mau TF besar, mau TF kecil, sebenarnya pemilihan time frame itu yang kadangkala trader itu agak kesusahan untuk menentukan ya. Jadi kita tahu secara teori satu time frame H1 otomatis satu candle pergerakan harga per 1 jam terbentuk satu. Jadi semakin kecil time frame-nya, semakin cepat pembentukan candle tersebut. Ya apa hubungannya dengan apa namanya aktivitas teman-teman ya. Misalnya contohnya saya Pak time trader ya, otomatis saya akan memilih time frame yang jangan terlalu kecil. Biasanya saya akan memperhatiin di jam-jam sesi tertentu. Contohnya di Euro Jepang yang tadi saya entry buy, saya itu di sesi London saya baru masuk sampai ke TF rendah. Kecuali kalau misalnya pas lagi ada kerjaan, ya otomatis saya entry-nya sesuai dengan time frame H1. Jadi sebenarnya pemilihan time frame itu disesuaikanlah dengan masing-masing orang. Jadi nggak perlu kita buru-buru kejar momen di market ya. Kita tahu market itu sangat banyak ya. Contohnya GBP USD, USD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, ada SAU USD, Gold dan juga beberapa pair yang lain ya. Nah, contohnya di sini saya di GBP USD yang kemarin saya buatin backtestnya, saya gak terambil. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan ya itu aja satu untuk belajar. Nah, di sini. Ini saya agak ada entry-an ya di sini. Ini hanya untuk backtest. Nah, nampak dia nge-breakout retest TP1, dia nampak lagi udah breakout lagi retest. Di sini ada terbentuk lagi zona demand yang baru lagi. Saya cek di time frame M5 ini. Nah, di sini nampak ya nge-breakout retest masuk ke zona demand yang di TF bawah ini, lalu
breakout retest lagi, ada kenaikan, dia breakout retest lagi, turun ini fill imbalance ya, di sini fill imbalance, lalu melanjutkan kenaikannya kayak gitu. Jadi sebenarnya pemilihan time frame juga sangat lumayan penting ya, tergantung aktivitas teman-teman. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Ini dari Pak Taufik GBP USD. Nah, ada tiga ya. Tiga zona area buy. 1, 2, 3. Ini lagi sell untuk koreksi. Nah, jadi kalau Pak Latif bilangnya, sebentar. Ya, sebentar. Sini. Bisa enggak ya? Kan, ini dia. Ini high risk. Ini medium risk. Ini 2 low risk. Nampak di sini yang nge-breakout, retest, naik. Ataupun di sini, ataupun di sini. Kita tidak akan mengetahui sampai kemana harga itu akan turun koreksi. Mungkin aja bisa saja di sini, ini ada hidden base juga, lanjut naik. Bisa juga di area sini langsung nge-breakout retest. Ya kita hanya bisa wait and see. Biasanya saya set alert di area sini, di area sini. Kalau di bawah sini, nanti jika kalau harga udah mau turun sampai ke bawah sini, belum ada penolakan, barulah saya set alert di bawah sini. Nah ini karena ini Kamis, Jumat, jika kalau harganya di sini, kemungkinan saya nggak mau entry buy. Kemungkinan di area sini akan entry buy, yaitu di di hari Senin, Selasa atau Rabunya. Bagus ini Pak. Oke, udah hampir jam 1. Yang mau bertanya boleh, mau request analisa market yang lain juga oke. Euro USD. Ini saya gak ada posisi ini kemarin. Ini gak ada posisi. Ini CAD/CF saya juga kemarin kena stop loss ya. Nah di sini kena stop loss, baru naik lagi. Jadi kadang-kala kita trading itu ada kalanya kena stop loss, ada kalanya kena TP. Pak Erik. Ya, silakan. Pak, semua per euro kelihatannya turun korek. All euro, Pak. Euro, ya. Itu semua saya lihat di time frame yang untuk sesi Asia sudah menunjukkan penurunan semuanya, Pak. Dengan candlestick yang kalau kita lihat di tab ini aja Pak untuk intradday. Di Euro USD tadi ya Pak ya? Euro CAF, Euro USD, Euro CAD, udah satu paket Pak. Kalau kita cek ya, Euro AUD ini lagi sideways-nya, ya. Ini kalau nggak salah di grup ada yang tanya ya. Ini saya nggak mau buy ataupun nggak mau nge-sell ya. Ini lagi sideways, saya tinggalin. Euro GBP coba kita liatin. Di Euro GBP bisa jadi turun ya. Di sini ada zona supply. Turun ini kemungkinan bisa ke area sini. Kita cek lagi di Euro USD gimana. Euro USD sendiri ya di sini ini ada equal high ya. Ini udah keambil, bisa jadi ini close candle H4-nya tadi udah bearish engulfing ya. Bisa jadi turun koreksi ataupun fill imbalance di bawah sini. Nah, coba saya cek lagi di Euro Kanada gimana. Untuk Euro Kanada sendiri, oke, higher time frame-nya lagi naik nih. Ini sama persis ya. Ini udah keambil, imbalance yang di sini udah terisi. Nah, ini close candle-nya ini, close candle bearish-nya ini nggak sampai bawah sana ya, kemungkinan turun dikit ya, turun dikit bisa jadi Pak. Ini Euro Kanada
Lalu untuk Euro CHF sendiri, kemarin saya ada analisakan untuk mau cari peluang sell ya, tetapi harga udah turun ke low daily-nya ya. Coba Euro CHF mana ya? Ini dia, Euro CHF. Ya, nampak ya. Ini ada equal high. Kemarin saya berharap harga ada naik sedikit lagi ke arah sini baru incar sell. Nah, saat ini udah ke low daily. Nah, apakah di sini udah nge-break out? Belum pasti, belum valid. Nah, kalau kita perhatiin di sini range sideways-nya mana? Kemungkinan pergerakan ini akan sideways. Ya, benar. Ini lagi di pertengahan, bisa jadi turun, bisa jadi naik. Area sini untuk nge-sell, area sini untuk nge-buy. Kayak gitu. Kalau sell target 1, ini paling soon-nya. Nah, ini ada beberapa zona ya. Ini saya lagi incar nge-sell di sini ataupun di sini. Yang ini saya kurang valid. Yang ini. Euro CHF ini. Gimana Pak? Untuk Eropa semua saya lihat lagi sideways ya Pak ya. Mau menunggu news. Untuk Euro Jepang Yen-nya aja turun tadi ya. Iya benar. Iya, Turun. Paling-paling bisa sampai kita tunggu sampai jam 4 sore nanti sebelum dia ngomongin Benar. inflasi rate-nya. Nah, Karena jam ini kan news inflasi rate, kemungkinan dia turun sedikit baru naik lagi. ini turun dikit dulu baru naik, bisa jadi seperti ini dia Pak. Cuma dari data inflasi rate-nya meningkat Pak, 5,1 ke 5,3. Harusnya mata uang Eropanya meningkat ya Pak ya? Seharusnya menurun Pak, karena inflasi Menurun ya? Bisa jadi ya. Daily FX ini kemarin ini semalam saya sampai tes di TradingView, di Chrome ya. Ini tanggal 31, today news Jepang udah, jam 4 sore. Core inflation, yaitu di jam 4 sore tadi, nanti Pak, ada. Makanya pergerakan mata uang Eropa pada sideways ya. Ini ada PCI ya, Amerika Serikat, New York ya. Ini ada pidato lagi, makanya ada news yang lumayan signifikan ya. Apalagi besok di tanggal 1 ada news NVP ya, non-farm payrolls juga ada. Jadi saya sarankan ini benar-benar pilih yang benar-benar konfirmasi ya. Untuk Pak Wandoyo, Euro saya belum ada posisi Pak. Saya lagi wait and see dulu. Saya lebih melihat tadi, yaitu pound sterling JPY, GBP Jepang Yen, yang untuk intraday nih. Cari peluangan sell di TF rendah nih, tadi di M15 ya. Ini dia. Saya mau cari sell nih di atas ini. Target nggak mau jauh kali, cukup di sini. Lalu USD Jepang Yen apa ya tadi saya buat? Oh, di bawah sana ngebuy udah lama masih apa? GBP USD lah palingan untuk ngebuy, tapi masih lama ini, masih di atas ini, masih sideways. Oke, sisa 5 menit lagi. Ini ada Pak Johan Purnaman. Pak Johan Purnama mau bertanya, silakan. Pak Erik. Iya, Pak. Erik. Pak Dwi, ya, silakan, Pak. Pak Erik boleh request Nasdaq nggak? Kayaknya kok komisinya kecil di Agnes itu Pak Erik. Nasdaq apa ya kodenya? Saya jarang trade ini, jadi Nasdaq di TradingView ini Pak Erik, Nasdaq gitu aja dari FX Open. FX Open. Oh nih, Iya. NQM, NDQM. Ya, NDQM ya.
Saya coba liatin ya. Saya lihat komisinya kecil kemarin saya coba trade itu. Oh, daily naik nih. Daily naik ya. Daily naik. Oke, ini kemarin penurunan tertahan di sini zona resistan yang menjadi zona support ya. Coba di sini. Oke. Ini udah nge-breakout ya. Ini udah nge-breakout. High ini nge-breakout berarti tren kecilnya juga lagi tren naik ya. Nah, untuk swingnya bisa jadi ke sini. Ini adalah high. Nah, kalau kita lihat yang di sini, ini ada ekolo terambil liquidity-nya lalu turun ya. Kita cek lagi di time frame lebih kecilnya lagi di time frame H8. Gimana nih saat ini? Oke, di sini ada zona ya. Ini ada zona kalau kita tarik ya. Saat ini lagi sideways ya. Di sini sideways. Jadi kalau mau win rate besar, berarti ikutin time frame besarnya, tarik peluang buy. Di sini ada imbalance. Ya. Oke, kita pindah lagi ke time frame H4. Di time frame H4 sendiri, belilah di harga rendah ya. Saat ini lagi di harga tinggi, jangan beli dulu. Nah, di sini ada zona demand ya, beberapa zona demand. Ini ada imbalance ya. Nah, ini kalau Pak Dwi lihat ya, di sebelah sini ya, di sini ada zona supply ya. Zona supply. Nampak ya dari poin ini ada nampak penurunan. Kalau kita tarik ke sebelah sini, ini udah nge-breakout. Nah, tinggal tunggu ini tinggal tunggu retest saja ataupun fill imbalance di sini, harga turun ya. Nah, nanti cari peluang entry buy long position di area sini ya. Ini di time frame H4, tinggal nanti cek kalau jika harga udah masuk ke area sini bisa cek di time frame H1 ataupun M30. Saya coba lihat ya. Nasdaq ini lumayan bergerak volatil di saat sesi apa ya? Ini di jam 9 pagi juga udah mulai kenceng ya. Iya, kenceng Pak. Dari pagi udah kenceng. Ini jam 1 subuh. Ini jam 15 sore, jam 5 sore, jam 1 di sini jam 5. Di sini jam 1 siang. Nah, ini antara dia nge-breakout retest naik ke atas ataupun koreksi fill imbalance di sini nge-buy target ke sini. Jika kalau mampu nge-breakout lagi, yang pasti jika kalau berhasil entry buy di sini, harga membuat ada kenaikan, berarti udah aman. Ini set BOP, biarin market nentuin. Jika kalau mampu nge-breakout di sini, otomatis ada potensi ngejar ke high ini, Pak. Ini untuk Nasdaq, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Tunggu retest tarik peluang buy. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi, udah hampir 1 jam 48 menit. Saya rasa udah cukup ya. Sekian aja, terima kasih teman-teman atas waktunya udah ngikutin live streaming saya ini. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas kembali.